Pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan segera terwujud. Rencananya, Putin dan Trump akan bertemu di Alaska, tepatnya di Anchorage, pangkalan gabungan Elmendorf-Richardson, yang merupakan sebuah instalasi militer Amerika Serikat di tepi utara kota terpadat di Alaska pada Jumat waktu setempat. Pangkalan itu dinilai para pejabat Gedung Putih memenuhi persyaratan keamanan untuk menampung kedua pemimpin. Lalu, apa saja yang perlu diketahui jelang pertemuan puncak Putin dan Trump di Alaska? Simak selengkapnya dalam video berikut. Putin dan Trump akan melangsungkan pertemuan puncak untuk membahas cara mengakhiri perang Ukraina pada Jumat 15 Agustus 2025 di Alaska. Lokasi tepat pertemuan kedua pemimpin ini digelar di pangkalan gabungan Elmendorf-Richardson yang merupakan pangkalan militer terbesar di Alaska yang dibangun pada 1940. Pangkalan ini berada di tepi utara kota terpadat di Alaska dengan luas 64.000 hektar. Elmendorf-Richardson disebut menjadi situs kunci Washington untuk situs pertahanan udara penting dan titik komando pusat guna menangkal ancaman dari Uni Soviet selama Perang Dingin. Pada 1957, pangkalan ini menampung 200 jet tempur dan sejumlah sistem kendali lalu lintas udara dan radar peringatan dini hingga dijuluki penutup teratas untuk Amerika Utara. Pangkalan Elmendorf-Richardson dikelilingi pegunungan yang diselimuti salju, danau-danau es dan gletser-gletser indah. Suhu di wilayah ini kerap mencapai minus 12 derajat Celcius di musim dingin. Trump sendiri pertama kali mengunjungi pangkalan ini pada jabatan perdananya pada 2019 silam. Saat itu, Trump mengatakan pasukan Washington di pangkalan ini bertugas di perbatasan terakhir negara sebagai garis pertahanan pertama negeri Paman Sam. Lebih dari 30.000 orang tinggal di lokasi tersebut, di mana sekitar 10%-nya adalah populasi Anchorage. Kini, pangkalan Elmendorf-Richardson telah berkembang pesat dengan lokasi strategis serta fasilitas pelatihannya. Alaska dulu merupakan bagian dari Rusia. Pada tahun 1867, Washington membeli Alaska dan menjadi bagian dari Amerika Serikat pada tahun 1959. Tak ayal, pemilihan Alaska sebagai lokasi pertemuan puncak antara pemimpin Amerika Serikat dan pemimpin Rusia ini dibumbui nuansa historis. Asisten Presiden Rusia Yuri Usakov mengatakan, kedua negara merupakan tetangga yang hanya dipisahkan Selat Bering. Menurut Usakov, cukup logis bagi delegasi Kremlin terbang di atas Selat Bering dan menghadiri pertemuan puncak yang telah dinantikan. Trump sejak lama berusaha mengakhiri perang di Ukraina. Namun, belum ada hasil nyata dari usaha tersebut. Presiden Amerika Serikat ini bahkan pernah sesumbar bisa mengakhiri perang Ukraina dalam 24 jam setelah kembali duduk di kursi Presiden Amerika Serikat. Karena tak kunjung berhasil bernegosiasi untuk mengakhiri perang, Trump sampai kesal dengan Putin. Kekecewaan itu membuat Trump mengambil langkah untuk menetapkan tenggat waktu guna persetujuan gencatan senjata segera atau menghadapi sanksi Amerika Serikat yang lebih berat. Namun, saat tenggat waktu telah tiba, Trump justru mengumumkan akan bertemu langsung dengan Putin. Pertemuan kedua pemimpin ini terjadi usai utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengadakan pembicaraan dengan Putin di Moskwa pada Rabu 6 Agustus lalu. Trump memandang pertemuan puncak dengan Putin sebagai pertemuan untuk saling mendengarkan dan bertujuan mendesak Presiden Rusia untuk mengakhiri perang.
Di lain sisi, Gedung Putih berusaha mengecilkan spekulasi pertemuan bilateral itu bisa menghasilkan gencatan senjata. Pertemuan di Alaska nantinya hanya akan dihadiri Trump dan Putin. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperkirakan tidak akan hadir dalam pertemuan puncak tersebut. Meski tidak hadir langsung, Trump mengungkap Zelensky akan menjadi orang pertama yang akan dihubungi usai pertemuan dengan Putin rampung. Gedung Putih menyebut Putin telah meminta agar Zelensky dikecualikan, padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat telah bersedia melangsungkan pertemuan trilateral. Menurut Zelensky, perjanjian apapun tanpa masukan dari Ukraina bisa menjadi keputusan yang mati. Rusia dan Ukraina telah lama menyatakan ingin mengakhiri perang. Tetapi, kedua negara yang berkonflik ini menginginkan hal-hal yang ditentang keras oleh negara lain. Trump mengatakan pihaknya akan mencoba mendapatkan kembali sebagian wilayah yang diduduki Rusia untuk Ukraina. Namun, menurutnya ada kemungkinan perlunya beberapa pertukaran atau perubahan lahan untuk mengakhiri perang tersebut. Ukraina bersikeras tidak akan menerima kendali Rusia atas wilayah yang direbut Moskwa. Zelensky juga menolak gagasan pertukaran wilayah yang disampaikan Trump. Sementara Putin pun belum beranjak dari tuntutan teritorialnya, netralitas Ukraina, dan ukuran tentaranya di masa depan. Angin segar untuk mengakhiri perang di Ukraina kembali muncul jelang pertemuan puncak antara Putin dan Trump. Kendati demikian, pertemuan tersebut belum diketahui akan segera menghentikan perang atau justru menimbulkan konflik baru. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.